dalam keseharian kita, terutama kita terlahir dari leluhur yang berasal dari Pulau Jawa, kita mengenal dengan bahasa Hamemayu Hayuning Bawono. Kata-kata itu sering kita dengar dari para mbah-mbah kita untuk mencapai manusia yang sempurna harus mencapai tahap kehidupan sosial dengan pegangan memayu hayuning bawono. Lah memayu hayuning bawono itu kados nopo? Gus niku. Yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, pegangan mbah-mbah kita memayu hayuning bawono itu seperti apa yang harus kita lakukan? Prosesnya seperti apa? Tahapannya seperti apa? Dan nanti substansinya, outputnya kita menjadi manusia yang seperti apa, itu monggo dijelaskan. Memayu hayuning bawono itu artinya kan menjaga perdamaian, kelestarian, dan sekaligus kemakmuran berbangsa dan bernegara sedunia. Dan manusia bisa mencapai level itu kalau sudah ada di tahapan puncak rahmatan lil alamin. Jadi dalam Islam itu Islam, iman, ihsan. Memayu hayuning bawono itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah Islam, iman, dan sekaligus sudah ihsan. Ihsan itu maksudnya makrifat kepada Allah, pada Tuhan. Karena apa? Karena sebelum manusia itu mencapai tingkatan ma'rifatullah, di dalam hatinya masih ada gambaran-gambaran selain Allah, yaitu keimanan kepada selain Allah. Maka sulit untuk pribadi manusia itu bersifat hamemayu hayuning bawono tanpa dasar kemarifatan kepada Tuhannya. Kalau versi Jawa itu sebelum mengenal tahu-tahu sangkan paraning dumati, itu tidak bisa orang itu mencapai tingkatan hamemayu hayuning bawono. Sifat-sifat welas asing itu sebetulnya. Itu juga kalau dipahami tafsiran, sebetulnya tafsiran dari Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya sering bilang itu, sepandai apapun orang yang sudah masuk beragama Islam, katakanlah, baik dia hafal Quran, hafal hadis, kalau dia tidak memegang kunci Bismillahirrahmanirrahim itu, maka apa yang dia pelajari itu tidak bisa berjalan maksimal gitu. Karena kenapa? Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi pembuka di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda, awalilah sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Welas asih atau kasih sayang zahir batin kepada seluruh makhluk Allah. Inilah makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah itu maha belas kasih kepada siapapun, dan di setiap detik manapun Allah itu sifatnya
maha belas kasih. Jadi ketika seseorang itu sudah mencapai tingkatan ma'rifat, maka secara otomatis sifat-sifat yang menjadi sifat-sifat Allah itu menyatu dengan dirinya. Makanya sifatnya menjadi welas asih, kasih sayang kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Itu efek-efek dari kesadaran yang sudah, hati yang sudah bermarifat kepada Allah. Makanya sering kita jumpai di setiap aktivitas apapun di dalam kehidupan bermasyarakat itu banyak kita kita ketahui ada macam-macam orang. Yang mayoritas itu ada yang rajin berjamaah, sholat berjamaah rajin, ada yang sedekah rajin, ada juga yang sedekah melalui ilmunya. Akan tetapi seringkali kita lihat itu watak atau sifat-sifatnya itu nggak berubah gitu. Secara Islami memang dia seperti orang baik, tapi secara hatinya itu masih pelit, masih suka memfitnah orang lain, masih kadang suka jengkel terhadap orang lain. Nah ini belum bisa dikategorikan masuk ke ranah memayu hayuning bawon, tidak bisa. Karena apa? Tidak bisa karena dia masih belum menyatu dengan Tuhan. Maksudnya kesadarannya itu masih menganggap dirinya ini hidup, dirinya ada. Nah, sedangkan ma'rifat itu kuncinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa telah mengenal diri sejatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa telah mengenal Tuhannya, dia akan binasa. Binasa maksudnya keakuan kesadaran manusianya ini binasa, mati. Yang dia sadari hanya semuanya ini kepunyaan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang beraktivitas di setiap detik apapun, dan pada makhluk apapun itu semuanya adalah aktivitas Tuhan. Jadi pandangannya sudah satu, tidak ada yang hidup selain Tuhan itu sendiri. Makanya ketika ada orang memfitnah dia tidak percaya kalau ada manusia atau makhluk itu sifatnya bisa memfitnah, tidak percaya. Karena yang hidup hanya Allah. Makanya fitnah apapun yang kelihatannya dari makhluk itu dilontarkan kepada dirinya, dia tetap melihat Allah. Jadi dia tidak merasa keberatan dengan fitnah itu, tidak merasa terganggu dengan fitnahan-fitnahan atau aktivitas manusia, karena dia sudah sadar bahwa itu aktivitas Allah, aktivitas Tuhan. Tidak ada yang bisa hidup, bisa melakukan sesuatu kecuali Tuhan itu sendiri. Yang Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Jadi apapun yang bergerak di dunia ini, sirkulasi matahari, angin, itu semua atas remote control Tuhan itu sendiri. Jadi tanpa di remote control oleh Tuhan, tanpa dikehendaki Tuhan, tidak akan terjadi apapun di dunia. Nah, ketika kesadaran sudah mencapai situ ketunggalan, baru secara otomatis sifat rahmatalil alamin atau hamamayu hayuning bawono ini akan bersemi sendiri, muncul sendiri dari dalam hatinya, karena hatinya sudah kosong dari keakuan. Itu tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jadi kalau ingin menjadi orang Islam yang sempurna, ya 3 tahapan itu harus dilalui, dipelajari: Islam, iman,
ihsan. Makanya Rasulullah bersabda, Islam, iman tidak sempurna tanpa adanya ihsan. Ihsan itu makrifat. Maksudnya secara contoh visual, ketika orang sholat tapi dia tidak tahu, tidak mengerti dengan tujuannya sholat itu, nah, terus apa yang dia lakukan? Oh, nggak ngerti sholat itu fungsinya apa, untuk apa, itu nggak tahu. Ya nggak bisa menghasilkan sesuatu yang kedepannya itu lebih baik, nggak bisa. Makanya sering kita lihat ya, meskipun sudah haji 3 kali, tapi masih suka memfitnah saudaranya, suka kadang itu atau orang Jawa itu ndak wawu, ndak nyopo sama saudara sendiri lah. Itu kan bukan sifatnya orang Islam yang sebetulnya. Orang Islam sebetulnya itu kan, ya itu seperti Rasulullah itu sudah dicontohkan, rahmatan lil alamin, tidak membeda-bedakan antara golongan satu dengan yang lain, semuanya sama, semuanya dipandang dengan belas kasih, karena pandangannya sudah makhluk itu tidak bersalah apa-apa, dia cuma casing kok yang digerakkan oleh arus Allah itu sendiri. Mungkin bagi orang-orang yang awam dia sulit memang, tapi selama seseorang itu ada kemauan, ada iktikad, ingin dekat dengan Tuhannya, ingin kembali kepada Tuhannya dalam keadaan fitrah, saya kira pasti ada jalan dan pertolongan. Nah, sebaliknya kalau orang tidak ada kemauan sama sekali ke situ, ya tidak bisa. Secara teori, kalau menurut Tuhan sendiri ya bisa aja orang yang iman dibuat tidak iman, yang ada iman dibuat iman, bisa saja. Tapi kalau secara rumus ya kan memang harus belajar. Kalau tidak belajar ya tidak bisa. Itu fakta yang terjadi. Apapun itu seperti itu. Jadi memayu-hayu ning bawono itu, kalau di Islam itu rahmatan lil alamin. Sebetulnya sama sebetulnya. Cuma kan Jawa itu kan masih banyakkan yang dulu-dulu itu kan masih menganut dari kitab sebelumnya, entah kitab Zabur, entah kitab Taurat, pelajaran-pelajarannya dulu. Tapi ya tidak ada masalah, wong semuanya juga kitabnya Allah. Yang penting outputnya itu ke arah ketunggalan, menunggalkan Tuhan itu tadi. Outputnya ke sana. Tidak ada lagi sudah. Kalau tidak ke sana ya tidak bisa kesangkan paraning itu mati. Dia tidak akan pernah bisa menyadari tentang apa yang sebetulnya terjadi di dunia ini kan. Kalau sudah paham ya seperti film betulnya, di sinetron, sandiwara kan. Jadi masih tegang aja di dunia ini kalau tidak paham itu.